Shalom kawan-kawanku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Kawan-kawan, kemarin tanggal 6 Juni, ya, kita dikagetkan dengan berita meninggalnya Ustadz Yahya Walloni. Nah, kita tahu Ustadz ini adalah seorang mualaf dan menurut dia adalah seorang mantan pendeta dan juga mantan rektor. Tetapi semuanya itu ternyata dibantah oleh orang-orang yang pernah bersinggungan dengan dia dalam hal kependetaannya dan juga organisasi dari keagamaan yaitu GKI. Dan Ustadz Yahya Walloni ini adalah ustadz yang kontroversial. Kenapa? Karena di dalam khotbah-khotbahnya atau ceramah-ceramahnya itu sifatnya selalu menggebu-gebu, semangat, dan juga menantang. Salah satu yang saya ingat video khotbahnya yaitu dia menantang untuk setiap pendeta-pendeta berdebat dengan dia. Dan juga menantang Tuhan Yesus untuk mencabut nyawanya. Ini nekat, sungguh nekat yang nyata kawan-kawan. Tetapi itu sudah berlalu, beliau sudah meninggal. Dan menurut kepercayaan beliau, dia sedang menikmati suasana surga. Karena di surganya beliau menurut dia dan ajarannya ya happy-happy lah di sana. Kita tahu semua ajarannya seperti apa. Dan kita tetap terus mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar bertobat dan kembali ke jalan yang lurus. Nah, juga kawan-kawan, Ustadz Yahya Walloni ini itu kalau saya tidak salah lihat, saya pernah baca dan juga ada video yang pernah muncul itu tidak diakui oleh MUI. Kenapa? Karena waktu itu saya melihat video itu, cuplikan video itu katanya ilmunya belum mumpuni. Mumpuni. Ya, tapi yang namanya Ustadz semua kan sudah kenal. Pembina rohani, pembimbing rohani. Jadi semua mengagung-agungkan beliau. Dari ceramah-ceramah Ustadz Yahya Walloni ini, kita bisa mengetahui bagaimana sepak terjang dari seorang Ustadz ini. Dia begitu berani, begitu menantang. Jadi belajar dari yang sudah-sudah. Seharusnya seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi orang-orang yang menantang untuk dicabut nyawanya. Seperti Ustadz siapa itu? Almarhum Agustan. Menantang Tuhan. Sampai Alkitab itu ditaruh di pantatnya. Aduh, itu seharusnya terkena undang-undang penistaan agama. Tetapi untung Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang lemah lembut. Tetapi dia tegas. Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang sabar, mengampuni. Orang Kristen kalau punya Roh Kudus, di dalam dirinya ada kesabaran. Di dalam hatinya ada kesabaran. Ada ketegaran. Orang Kristen diam-diam aja tuh, walaupun Alkitab digituin oleh almarhum Agustan. Tetapi ini lagi, Ustadz Yahya Walloni ini menantang Tuhan dalam ceramah-ceramahnya. Bukan hanya menantang Tuhan, saudara. Dia juga menantang para pendeta-pendeta. Bahkan diakuinya sendiri bahwa dia adalah salah satu 3 orang yang pintar menguasai Ibrani. Lalu di situ dia menjelaskan bahwa yang satu sudah almarhum di neraka menurut dia. Kemudian yang satu lagi ada, dan dia yang pintar bahasa Ibrani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selama hidup dia itu diberikan kesempatan untuk bertobat.
tetapi tetap mengeraskan hati. Dan tiba waktunya pada tanggal 6 kemarin, Tuhan memanggilnya di saat dia berkhotbah. Ya, meninggalnya pada saat Idul Adha. Ya, dia lagi berceramah dan tiba-tiba panggil Tuhan. Seharusnya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada beliau dipergunakan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti dia selamat. Kan Alkitab bilang, Yesus itu jalan keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan umat manusia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesai. Yohanes bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus di dalam Injil Yohanes. Yesus itu adalah jalan kebenaran. Dan orang percaya, orang Kristen yakin betul kemana Yahya Waloni ini pergi. Kalau dia tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau dia nggak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia punya tempat yang lain. Tapi sebagai manusia, kita dituntut untuk memilih. Memilih yang benar, salah. Baik, buruk. Pilihan itu ada di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya selama kita masih diberi kesempatan, belajarlah dengan baik. Ya kawan-kawan. Kalau kita lihat dari ceramah-ceramah dari Ustadz Yahya Waloni ini, itu seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bahwa setiap agama itu punya Tuhan masing-masing. Dan hargailah itu. Hormatilah itu. Tetapi kalau kepercayaan, keselamatan, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan menghina Tuhan. Jangan menghujat Roh Kudus. Jangan menantang-nantang Tuhan. Karena akan berakibat fatal bagi diri kita sendiri. Ya kawan-kawan, sehebat-sehebatnya engkau, semampu-mampunya engkau, sekuat-kuatnya engkau belajar untuk rendah hati. Belajar untuk menghargai setiap perbedaan. Belajar untuk tetap rendah diri. Jangan sombong. Karena kalau Tuhan panggil kita, kita tidak ada yang tahu. Lagian kalau kita dipanggil Tuhan, tidak ada yang bisa kita bawa. Kita mati cuma diselubungkan dengan kain kafan kalau di orang Islam, kalau di Kristen cuma pakai jas lalu dimasukkan di peti. Selesai. Seperti itulah. Jadi kematian Ustadz Yahya Waloni ini itu harus menjadi pelajaran bagi orang-orang Muslim atau oknum yang mencoba-coba menantang Tuhan, yang coba-coba menjelekkan Tuhan, yang coba-coba mencari-cari kesalahan tentang Tuhan. Hati-hati, karena Tuhan itu memberikan kesempatan itu hanya 2 kali. Kalau kamu tidak bertobat, Alkitab bilang kamu mati di dalam dosamu. Dan kalau sudah mati di dalam dosa, tidak ada jalan keluar lagi untuk keluar dari hal-hal tersebut. Itu sebabnya kalau kita sudah tahu jalan kebenaran, marilah kita menuju kepada jalan kebenaran itu. Dan jalan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati.